Karena judulnya agak mengerikan. Hari kiamat. Nggak tahu idenya dari mana itu. Kiamat itu bagian dari apa yang Nabi sebut. Puncak kiamat itu kan surga. Kata Nabi, surga itu mala ainun ra'at. Tidak pernah ada ain ini. Tidak ada ain yang pernah melihatnya. Mata. Wala udhunun sami'at. Telinga ini gak pernah dengar. Jangan hati-hati baca hadis ini. Orang sering salah paham baca hadis ini. Wala khatara ala qalbi basharin. Tidak pernah terbersit di qalbu bashar. Ada kata kuncinya di situ idhafah. Qalbu bashar. Qalbu manusia. Qalbu bashar. Nabi tidak ngomong. Kalimatnya bukan pakai basor tapi pakai ain. Ain. Tidak pakai sama, tapi pakai uzun. Ini kata kunci. Kenapa? Karena alam yang akan kita hadapi di sana itu bukan alam sini. Sehingga tidak pernah ada mata yang melihatnya. Mata, bukan basirah. Paham ya? Mata ini tidak bisa lihat. Tapi kalau basirah, Allah izinkan bisa lihat. Wala udhunun sami'at, telinga ini tidak pernah dengar. Tapi kalau sama pendengaran ruh, dia bisa dengar. Kalau enggak mungkin Rasulullah bisa cerita. Kalau Rasulullah bisa cerita, karena beliau diperjalankan ke alam sana. Lalu dengan apa beliau memandang? Bukan dengan mata bashar. Bukan dengan telinga bashar manusia. Bukan dengan qalbu bashar. Tapi dengan ruh. Dengan basirahnya ruh. Pandangan batinnya ruh. Dengan pendengaran batinnya ruh. Baru bisa menangkap kabar itu. Beliau kan manusia. Seandainya hadis ini dipahami secara harfiah, maka hatta Nabi Muhammad tidak mungkin sanggup menceritakannya. Tapi Nabi Muhammad SAW, meskipun tidak pernah kuliah di kampus manapun, kuliahnya langsung di kampus Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau menggunakan kata-kata kunci yang menjadi kunci-kunci nutq dalam ilmu mantiq. Ada kata kunci di situ. Namun dalam ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita semuanya berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mungkin mengetahui alam gaib kecuali dengan cara an-naql atau ar-riwayah. Riwayat. Dan riwayat yang paling sahih adalah Al-Quran. Namun bagi ulama-ulama ahlul qulub, ulama-ulama ahli qalbu, an-naql itu riwayat. Ada riwayat yang sampai kepada telinga, ada riwayat yang sampai ke dalam ruh. Riwayat yang sampai ke dalam ruh itu yang disebut dengan mukasyafah, musyahadah, kasyaf. Maka sampai hari ini kita masih menemukan kekasih-kekasih Allah yang ruhnya diperjalankan ke alam sana. Ada wali yang Allah izinkan salat di atas langit keberapa, ruhnya dia merasa begitu. Ada kekasih Allah yang Allah perjalankan ke masa hisab, dia dihisab semua amalnya. Ada wali-wali Allah yang diperjalankan sampai ke as-sirat, dia tahu kondisi di sirat. Dan macam-macam. Oleh karena itu, boleh kita tambahkan tidak akan mengetahui mengenai ahwal kiamat kecuali melalui dua cara. Pertama, riwayat yang sahih. Yang kedua, kasyaf yang jernih. Ya. Kalau jernih itu berarti berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini, maka kita akan menukil surat di dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 87. Nah, silakan ditampilkan. Surat An-Naml ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis-samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Ini ayat 87. Wa yawma, dan pada hari apa? Kita gedein lagi deh ya. Wa yawma yunfakhu, dan pada hari apa? Hari kiamat tentunya. Yunfakhu, ditiup. Cara niup gimana? Coba praktek niup. Gitu ya. Tapi yang ditiup itu ada bendanya, namanya fissur. Sur, di dalam sur. Tiupannya dimasukkan kepada satu benda yang Allah ciptakan. Juga dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Namanya As-Sur. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang hasan ditanya, ya Rasulullah, Mas-Sur,
Apa itu yang disebut sur? Apa kata beliau? Itu seperti trompet yang bentuknya mirip dengan tanduk. Terbayang tanduk? Tanduk kayak gimana bentuknya? Begini ya. Tapi dibalik. Ujungnya ini dipegang oleh Sayyidina Israfil. Awal Sayyidina Israfil dicipta juga tanduk ini. Dan beliau sejak dicipta sampai hari ini, saat ini, detik ini, berdiri seperti ini lebih kurang, memegang, dan dia memandang ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nunggu perintah. Qauluhul haq lahul mulk. Begitu. Nunggu kalam hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena miliknya lah kekuasaan ini. Baru nufikha fis-sur. Baru ditiupkan si trompet. Kita menerjemahkannya di dalam bahasa kita di Nusantara ini sangkakala, benar ya? Sangkakala itu bahasa lama. Trompet. Jadi kalau ada tahun baru orang main trompet itu niru Yahudi, Nasrani atau niru Israfil? Gimana? Nanti bakal muncul di akhir tahun beberapa selebaran atau tulisan menganut 3 agama sekaligus. Ini orang yang nulis ini udah jahilun murakkab. Udah jahil nggak ngerti dia jahil. Mana ada orang menganut 3 agama sekaligus? Masuk Kristen harus dibaptis. Masuk Yahudi mesti keturunan Yahudi. Masuk Islam paling gampang syahadat beres. Ya. Cuma karena main trompet, mana apa lagi? Kalau malam tahun baru tuh orang ngapain? Trompet terus bakar-bakar jadi majusi itu kan? Gawat. Ingin melarang yang munkar jangan dengan pemikiran yang mungkar. Kalau ingin melarang orang mubazir tahun baru, caranya harus dengan al-haq, dengan yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar. Sampai buat baliho segala murtad menganut 3 agama sekaligus, nggak ngerti ilmu akidah. Kalau di kampus kita ada namanya ilmu perbandingan agama. Itu orang nggak dapat kuliah begitu. Kuliahnya lewat WhatsApp. Tulisan WhatsApp dijadiin status. Nah, kembali ke sini ya. Kalau ada orang pakai trompet itu ikut Yahudi Nasrani atau ikut Israfil? Yang mana? Nggak ada urusan sama itu ya. Itu bagian dari tradisi, bukan bagian dari agama. Tiup trompet. Sedangkan As-Sur, trompet sangkakala yang Allah ciptakan dan hanya Sayyidina Israfil alaihissalam yang memegang. Ini trompet sedang. Ini sudah di mulut beliau. Sudah di mulut beliau. Wa qauluhul haq, ini kata kunci. Kaulnya Allah Ta'ala yang beliau kalau berkalam kun fayakun itu hak. Maka beberapa ulama dan guru-guru ahlul haqa'iq dulu mengatakan, apa password kalam yang dihembuskan oleh Sayyidina Israfil? Salah satunya adalah al-haq tapi pakai tanwin, haqqan. Haqqan. Kalau beliau sudah baca haqqan, maka trompetnya ditiup, hancurlah alam semesta. Nah, ini ayatnya. Hancur alam semesta. Fafazi'a man fis samawati wal ardh. Tapi ada kata kunci yang hancur cuma dari bumi sampai ke langit. Atas itu enggak hancur. Fafazi'a. Fazi'a. Kelihatan ada fazi'a tulisannya? Fazi'a, kaget, terkejut. Man, siapa saja fis samawati wa man fil ardh. Man itu dalam bahasa Arab artinya orang-orang yang mempunyai akal. Siapa aja yang punya akal? Kalau bagi ahli akidah yang punya akal itu cuma manusia. Barangkali malaikat dia masukkan kalau di langit. Tapi kalau di bumi cuma manusia dan jin kalau mau ditambahkan. Tapi Imam Syekh Al-Akbar yang ajarannya dipakai oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Beliau menukil juga kalam-kalam Ibn Arabi. Di dalam kitab aslinya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Apa kata beliau? Alam semesta ini ada akalnya. Maka dia masuk ke dalam kalimat man di sini. Ini versi Imam Ahlul Haqa'iq. Kalau versi tafsir biasa, manusia dan jin. Berarti hewan masuk nggak? Hewan itu punya akal, namanya akal insting. Kalau kita akal rasio, beda. Akal kritis. Kalau hewan, akalnya akal insting. Cuma insting hewan. Akal juga. Masih ingat Nabi dan para sahabat semasjid Nabawi mendengarkan tangisan kayu, masih ingat? Hanna hanina, itu pohon kayu dari kurma, pohon kurma. Nabi SAW dibuatkan mimbar
Lalu beliau naik ke atas mimbar. Si kayu yang tadi jadi sandaran Rasulullah menangis. Hanna hanina. Lalu Nabi usap dan Nabi tanya, wahai pohon, berarti dia punya akal nggak? Coba saya mau tanya, kalau kita ngomong sama orang nggak berakal itu namanya apa? Ada yang berani bilang Nabi gila? Nah, ini dalil kuat bahwa alam semesta ini mempunyai akal, tapi akal versi mereka beda dengan akal kita. Oleh karena itu, Nabi berdialog dengan kayu. Terserah antum nanti percaya atau tidak. Ini hadisnya sahih. Dan masuk ke dalam semua kitab maulid. Dan tadi juga dibaca oleh ahli nasyid-nasyid kita tadi. Para penasyid kita tadi. Apa kata Nabi? Kamu pilih mana? Jadi sandaranku di dunia atau masuk surga? Dia jawab, jawab, dia milih. Berarti dia punya akal. Cuma akalnya baru sebatas akal tumbuhan. Apa kata dia? Surga ya Rasulullah. Coba, kalau kita pilih mana? Kalau ulun pilih lain. Pilih mana Pak? Ibu? Dua-duanya, wah itu namanya tamak. Milih kan salah satu. Suruh pilih sandaran Nabi atau masuk surga? Surga. Yang punya kunci surga siapa? Nabi. Yang nyandar di situ. Seandainya dia punya akal yang suci, ar-ruh al-qudsi, akal yang bersumber dari ruh yang suci, itu pohon akan jawab, itu kayu akan mengatakan, aku ingin tetap jadi sandaranmu wahai baginda. Cuma dia nggak punya akal yang itu. Nggak punya dia itu. Lain dengan Abu Darda, lain dengan Abu Dzar, datang kepada Rasulullah mengeluh. Wahai Rasulullah, ini lihat keluhan kelas wali, wali sahabat. Nggak ada wali yang lebih tinggi dari sahabat Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, sungguh sedih. Nanti engkau di mana, kami di mana? Engkau di sorga bagian mana? Tinggi, jauh sekali. Sedangkan kami yang sedikit amal ini di mana? Nabi faham maksudnya diri yang bertanya. Dia nggak hanya milih surga. Kalau kita kan yang penting masuk surga, gitu ya. Itu mah sama kayak pohon. Ya, pohon nggak dimarah itu gitu ini. Coba saya gituin nggak ada yang marah. Coba kalau dia marah pasti dia serang saya. Nggak marah dia. Justru ruhnya ikut ngaji. Sebanyak ini pohon bunga-bunga, kok pohon-pohon ini yang dipilih? Yang jadi penghias ketika sholawat, ketika ngaji, ketika baca Quran. Itu tidak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Apa kata Nabi SAW? Ata anta ma'a man ahbabta. Wahai sahabatku, tenang. Nanti engkau bersama yang engkau cintai. Beda kualitas akal dengan akal sahabat. Sahabat ring satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau masih datang ke Nabi ngaduin bisnis, nggak level itu. Ya. Boleh. Cuma malulah kepada Rasulullah. Ada bisnis lebih besar di akhirat yang perlu saya boleh. Pasti dikasih Allah. Kecil itu. Tapi alangkah indahnya, lebih baiknya dia sholawat supaya bisnis akhiratnya sukses. Yaitu bersama Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat bersama Nabi. Nabi di mana? Surga paling tinggi. Kembali ke sini. Fafazi'a, maka fazi'a. Terkagetlah, terkejutlah, paniklah. Man fis samawati wal ardh. Man siapa saja. Baik yang di langit, fis samawat, berarti 7 langit. Wa man fil ardh, ataupun di bumi. Semuanya. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, jin, bahkan malaikat. Bahkan malaikat. Coba perhatikan, yang geger, yang kaget cuma langit dan bumi. Cuma langit dan bumi seisinya. Berarti di atas itu kaget gak? Enggak. Sayyidina Idris di mana beliau? Nabi Idris udah masuk surga. Beliau nggak kaget. Surga itu indah sidratil muntaha. Di dekat sidratul muntaha. Di situ ada jannatul ma'wa, tempat ruhnya para nabi di sana. Maka di sini ada pengecualian. Illa, kecuali man, siapa saja sya Allah, yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki tidak kaget, tidak terkejut? Di dalam tafsir Imam Ibn Katsir dikatakan, humus syuhada, mereka lah para syuhada, orang yang gugur dalam berjuang. Orang yang gugur dalam berjuang. Ini syuhadanya syuhada besar, bukan syuhada kecil. Syuhada besar karena timba musibah, penyakit. Ini syuhada besar.
Syuhada yang meninggal dan berjuang. Apapun perjuangannya, apakah perjuangan ketika fisabilillah atau perjuangan dalam dakwah atau apapun itu. Mereka tidak kaget. Jadi sudah mati pun kaget. Nah, kita kan mengira nanti trompet itu berbunyi, yang kaget cuma orang yang tinggal di bumi. Tidak, yang kaget itu yang sudah mati pun mereka kaget semua. Maka disebut kalimatnya di langit ataupun di bumi. Langit aja runtuh, apalagi bumi. Berarti yang hidup kaget, yang mati kaget. Dan seburuk-buruk umat saat itu adalah umat yang mendengarkannya dan dia sedang hidup di bumi. Nah, cerita itu sudah kita bahas di kajian akhir zaman. Nabi SAW menyebutkan nanti akan muncul Dajjal 40 hari, 40 malam. Tapi semalam sehari seperti setahun. Berarti 40 tahun. Rasanya. Baru kemudian ada khilafah ala minhajin nubuwah. Ada kekhalifahan pewaris nubuwah. Pewaris nubuwah namanya Al-Mahdi. Dia bukan Nabi, dia seorang wali. Penghulu para wali. Turun bersama Sayyidina Isa Al-Masih. Beliau memerintah di muka bumi. Di hadisnya disebutkan ada 5, 7, dan 9 tahun. Kita ambil hadis yang paling banyak, 9 tahun. Tapi 9 itu rasanya seperti ribuan tahun. Karena dunia kembali manual, serba manual. Nggak ada handphone, nggak ada mikrofon, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, nggak ada YouTube. Coba, kenapa kita hari-hari sepertinya berlalu begitu saja? Kenapa? Karena kita sibuk dengan gadget-gadget di tangan kita. Orang dulu rasanya hidup lama. Karena mereka tidak punya banyak mainan. Jika seseorang banyak mainan, banyak pegangan, hidupnya terasa sebentar. Nanti kita akan mulai di zaman itu. Setelah itu baru muncul Ya'juj Ma'juj, itu jihad terakhir umat Islam. Ketika itu banyaklah umat Islam yang mati. Mungkin kalau kita ada yang dipanjangkan umurnya sampai masa itu, ada yang mati saat itu, ada yang mati saat Dajjal. Baru kemudian Sayyidina Isa diperintahkan oleh Allah melalui wahyu dan Sayyidina Al-Mahdi berdoa naik di atas gunung. Lalu Allah hancurkan Ya'juj Ma'juj dan mereka kemudian wafat. Setelah itu ya muncullah angin, mereka wafat. Manusia yang hidup semuanya manusia yang berakhlak buruk, tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Saat-saat itulah tinggal nunggu. Sehingga tidak ada lagi yang mengatakan Allah. Dan kita sudah membahas berkali-kali di pertemuan pertama sampai kelima. La taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat sampai tidak ada lagi yang membaca nama Allah. Dan makanya kita sering mengatakan, orang yang membaca nama Allah dalam kalbunya, lisannya, tubuhnya, maka bumi akan melayaninya. Kenapa? Bumi Allah lestarikan karena ada orang. Maka siapa saja yang di kalbunya ada nama Allah, bukan dunia, tapi di kalbunya ada nama Allah, itu langit bumi akan berkhidmah untuk dia, akan memberikan pelayanan untuk dia. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW dan pewaris-pewarisnya. Kalau syuhada tidak kaget, yang lebih mulia dari syuhada, aulia. Yang mulia dari aulia, anbiya, para nabi, para rasul. Berarti berapa golongan yang tidak kaget? Syuhada, aulia, anbiya. Ada tambahan, yaitu malaikat-malaikat yang Allah kecualikan. Seperti malaikat yang nerompet, dia nggak kaget. Kaget nggak Pak? Kita mau ngebel orang, yang kaget siapa? Orang yang dibel. Bagaimanakah bentuknya? Coba bayangkan. Ini ilustrasi aja ya. Wallahu alam seperti apa bentuknya nanti. Sayyidina Israfil, ini di mulut beliau nih sekarang. Ini. Nah, ini sekarang alam semesta ini. Ini langit bumi dibagi dua aja. Ini langit, ini bumi. Jadi kalau beliau tiup, hancur gak? Fafazi'ah. Di ayat yang lain disebutkan fasa'iqah. Sa'iqah itu pingsan, mati langsung. Jantungan, mati langsung. Jadi ada fazi'ah itu untuk orang-orang yang barangkali boleh kita sebut mungkin mereka sudah mati. Sedangkan sa'iqah itu yang masih hidup, maka dia kemudian pingsan, mati. Jadi ada di Quran itu ada sekitar 7 atau 8 ayat yang menyebutkan kata sur, nufikha fis sur. Menunjukkan bahwa ini peristiwa penting yang terjadi di alam semesta. Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Jika demikian, bahwa tiupan itu ada. Ketika Sayyidina Israfil meniup, semuanya hancur. Dan di saat itu semuanya kaget. Kecuali syuhada, aulia,
Anbiya dan malaikat-malaikat khusus. Kita bukan nabi, benar nggak? Syuhada juga belum tentu. Wali juga nggak tahu. Malaikat apalagi ya. Terus gimana dong? Supaya nanti gak kaget gimana? Nah, menjadi ilaman Allah, menjadi orang yang Allah kecualikan. Ini PR kita malam ini. PR kita malam ini. Nggak tahu nanti terjawab atau enggak, wallahu alam nih. Dan di ayat yang lain disebutkan ada nafkah, tiupan yang lain, ukhra. Di hadis juga diulang kembali. Jadi setelah semuanya mati, jadi tiupan pertama hancur alam semesta, ada tiupan kedua. Fa'idahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka bangun. Berarti ada dua tiupan. Ya. Nah, di hadis dibuat tafsirnya. Disebutkan di hadis ini, tiupan pertama matilah orang yang kaget, orang yang jantungan, lalu mereka bangkit. Setelah apa? Setelah terjadi namanya hujan air nutfah. Jadi nanti ada hujan nutfah. Semua badan manusia hancur kecuali bagian tulang ekor. Hancur semua kecuali bagian itu. Lalu Allah turunkan satu air yang air itu membuat manusia bisa hidup lagi. Yunzilullahu matran ka'annahu tal au qala zal au zil. Fatanbutu minhu ajsadun nas. Turun hujan, hujannya bukan air ini tapi air nutfah, air sperma, maka manusia tercipta lagi tanpa perlu ada perkawinan. Mungkin nggak? Mungkin? Kenapa ada sosok Nabi Isa? Ibunya ada, ayahnya nggak ada. Nabi siapa lagi? Nabi yang nggak ada bapak ibunya siapa? Nabi Adam, betul. Nabi yang nggak ada bapak ibunya Nabi Adam. Seorang perempuan yang nggak ada ibunya, cuma ada bapaknya, siapa? Hawa. Sayyidatuna Hawa. Tapi nggak disebut juga bapak secara syar'i, itu bapak saja. Itu istilah. Apa artinya? Yang kita lihat hari ini orang menikah, kemudian punya anak, betul ya? Sekarang ada yang menikah tanpa punya anak. Ada juga nggak menikah, punya anak, ada juga. Karena melihat setiap hari, setiap tahun, bertahun-tahun, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, sehingga genap setahun kita lihat ada orang menikah tahun ini, akhir tahun dia punya anak. Begitulah terus, berulanglah hukumnya. Disebut dalam ilmu akidah, hukmul adah. Hukum yang berulang-ulang, disebut juga sunnatullah. Kalau ingin punya anak, menikah dulu, kawin dulu. Tapi Allah ingin kasih tahu, jika dia berkehendak, jelas. Tadi baterainya kaget karena kita bahas sur, ya, bahas kiamat, dia ikut habis dia. Allah kemudian ingin menunjukkan, kalau aku berkehendak, aku bisa ciptakan orang tanpa ada ayah dan ibunya. Itulah Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa, siapa lagi? Sayyidina Isa. Lalu kita ada ayah dan ibu. Ini yang kemudian kita sebut hukmul adah, sunnatullah. Berarti ada pengecualian. Kenapa disebut adah? Dia berulang-ulang. Api. Karena setiap hari kalau mau buat kopi, panasin pakai api. Kalau tangan jari kena api, kebakar. Kalau nggak percaya cobain ya. Masukin api tangan ke kompor, pasti kebakar. Karena setiap hari masuk ke alam bawah sadar kita, terciptalah hukum dalam pikiran. Api membakar. Tapi Allah ingin mengatakan, wahai hambaku, api itu membakar seizinku, bukan seizin dirinya. Maka diciptakanlah kisah Nabi Ibrahim, bapak penakluk api. Kata Allah kepada api, api, kamu SK-nya dicabut, ganti jadi kulkas. Kedinginan Sayyidina Ibrahim. Ini yang disebut Allah kalau mau ingin disebut merobek hukumnya sendiri. Hanya dia yang boleh merobek hukumnya. Bahasa Arabnya khariqul adah. Hanya dia yang boleh.
Orang yang diberikan itu, jika Nabi disebut mujizat, jika wali disebut karomah. Apa arti karomah? Karomah itu dari kata karom. Kirom dari situ. Bukan. Karom, apa arti karom? Kemurahan Allah. Wali gak bisa merubah takdir, gak bisa merubah hukum alam. Tapi karena Allah pemurah, diberilah hadiah. Jadi karomah itu bahasa Arab, makna aslinya bukan keajaiban. Tapi kemurahan-kemurahan Allah pada si wali. Karena si wali di hatinya ada rahmah. Ada kasih sayang kepada makhluk. Dan coba perhatikan semua nabi dan wali. Karomahnya gak keluar kecuali karena dia memperjuangkan al-haq dan rahmah. Nabi Musa bisa belah laut karena ingin menyelamatkan siapa? Umatnya. Nabi Muhammad bilang kepada matahari, ini khusus untuk Sayyidina Ali. Matahari, berhenti. Jangan terbenam dulu. Karena sayang. Kalau kita ingin keramat karena ingin sakti. Ya, jadi hamba sakti lah. Ya. Setelah kemudian jadi manusia, ya, jadi manusia, maka ditiupkan lagi untuk yang kedua. Bahkan di riwayat tertentu disebutkan 3 kali tiupan. Ya. Namun yang sahih, yang tepat, riwayatnya 2 kali tiupan. Jadi kita enggak sekali. Jadi itu lama sekali masanya. Ditiup pertama, hancur alam semesta. Lalu kemudian ada hujan. Hujan penciptaan, manusia tercipta kembali. Maka tubuh kita sudah berganti, bukan tubuh yang ini. Yang mirip sedikit itu cuma, yang masih sama, tulang ekor. Tapi tubuhnya bukan lagi tubuh ini. Kalau tubuh ini, nanti jam 12 udah masuk angin. Jalan sebentar, keringat sudah lemas. Bayangkan nanti di akhirat, matahari sejengkal aja. Nggak mungkin pakai tubuh ini. Maka itulah makna yauma tubaddalul ard ghairal ard. Di saat itu bumi, tanah diganti dengan tanah yang berbeda. Bumi yang berbeda. Tubuh ini dari bumi. Jadi ketika Allah ciptakan turun air hujan, dia tetap terciptanya dia dalam bumi, tapi itu bumi yang sudah baru. Bayangkan nanti masuk neraka, nauzubillah min dzalik. Orang ditusuk kepalanya misah, tapi dia nggak mati. Kalau tubuhnya nggak tubuh baru nggak mungkin. Disetrika, ditusuk lagi, disetrika, dipotong-potong lagi, nggak mati-mati. Jika tubuhnya tubuh manusia yang di bumi, pasti sudah mati. La yamutu fiha wa la yahya. Disebut hidup bukanlah hidup, disebut mati bukanlah mati. Itulah hidup yang paling sengsara. Nauzubillah min. Tapi tenang, di surga juga sama. Di surga, ini mohon maaf ibu-ibu, ini bukan vulgar. Satu laki-laki Allah kawinkan bisa 70, berapa kalau yang dipakai sama teroris itu? 72, cuma dikit. Hadisnya kan hasan. Kalau yang sahihnya lebih banyak. Suka-suka. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Suka-suka kamu mau berapa istri? Mumpung masih bisa cemburu di sini, Bu. Di sana enggak ada cemburu lagi. Ya. Ini bukan dalil Pak ya, untuk ibu bukan. Satu laki-laki diberikan 100 kekuatan. Laki-laki terkuat di dunia. Kalau dalam Al-Quran, satu laki boleh nikah 4. Berarti di sana minimal nih bapak-bapak ini istrinya 400 nih kayaknya. 400, itu kekuatan apa yang Allah berikan? Nggak mungkin tubuh ini. Tubuh ini, wahid saja sudah dhaif ya. Ya, yang ngerti bahasa Arab aja deh. Lailah wahidah, Masya Allah, ajizah. Kata guru saya dulu orang Arab, kamu mau nikah sama orang Arab? Asyra ayam tamut. Kamu nikah sama orang Arab, 10 hari mati. Maksudnya apa Syekh? Orang Indonesia makan ayam, potongannya itu dipotong 10 atau 12 makan. Sedangkan kami, 1 ayam 1 orang. Bisa 2 ayam 1 orang. Asyra ayam tamut. 10 hari mati. Itu canda-canda orang Arab. Dan itu kiai-kiai Arab tuh. Maka jangan heran, kiai-kiai ini kadang lebih jorok dari preman. Ya. Cuma joroknya disyar'ikan dikit. Kembali ke sini. Ya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, saya ingin menceritakan kiamat tapi yang orang nggak merasa takut. Nah, maka diseling-selingi dari tadi. Karena aslinya kalau cerita ini pakai kolbu yang agak sedikit mendalam, kita bisa nangis-nangis, bisa teriak-teriak. Ya. Cerita tentang sakaratul maut, orang sudah nangis. Gimana cerita tentang ini? Nah, saya mau masukkan tentang ini, tapi kita sembari masih santai. Ya. Setelah manusia tercipta lagi, tubuhnya sudah menjadi tubuh yang super, yang kuat. Barulah kemudian ditiupkan satu lagi. Pingsanlah mereka. Berarti tiupan pertama manusia sudah berkumpul. Ada 2 kali. Tiupan pertama orang mengumpul. Coba dari zaman Nabi Adam sampai akhir masa, akhir zaman, semua manusia
hidup kembali. Di saat itu, mohon maaf, anak kecil baru bangun yang dicari siapa? Emaknya, bapaknya. Benar ya? Maka kata Imam Sya'rani, siapa yang tidak punya ayah rohani selama di dunia, sungguh sengsara dia hidup nanti di akhirat sana. Kalau tubuh ini punya ayah, ayah fisik. Sedangkan ayah yang di sana bukan ayah yang itu lagi. Maka disebutkan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari Tamatul Kubra, hari Sakha, hari kiamat, ketika sudah ditiupkan oleh malaikat Israfil, di saat itu kalau ada suami istri bertemu, dia lari, menghindar. Karena si suami dulu pernah kewajibannya dia tidak tunaikan. Si istri pun pernah mungkin melarang suaminya melakukan yang hak bagi suaminya. Si istrinya menjadi asbab suaminya melakukan sesuatu yang tidak benar. Atau si istri merasa suami dia tidak menunaikan kewajibannya, seperti suami juga merasa tidak menunaikan juga. Mereka ketemu lari. Kalau kita ketemu sama kawan yang kita punya utang sama dia, kita menghindar gak? Benar? Ya benar ya? Jangankan ketemu, orang datang ke rumah aja kita pura-pura gak ada. Zaman-zaman kecil kan sering begitu. Karena dulu orang-orang dulu sering berutang kepada tetangga, bahkan kepada lintah darat. Kalau ada yang datang ke rumah, pura-pura gak ada. Bilang ke anaknya, bilangin, ayah gak ada. Udahlah utang bohong. 2 kali dah dosanya. Sama, di saat itu yafirrul mar'u. Seseorang lari dari saudaranya. Saudara biologisnya dia lari. Lari dari bapaknya, abi, dari ayahnya, ibunya, lari semua. Karena dia merasa dulu pernah durhaka kepada ayah ibunya. Berarti hubungan biologis, hubungan nasab duniawi nggak berlaku di sana. Jadi tugas kita sekarang jaga silaturahim dengan hubungan biologis kita dengan ayah ibu secara nasab, tapi carilah ayah rohani, carilah saudara rohani, carilah kawan rohani yang nanti bersama di sana. Wa sahibatihi, bahkan istrinya pun, pasangannya pun yang dulu cinta-cintaan sehidup semati, benar satu hidup satu mati. Mana ada orang yang seperti Sayyidah Aisyah, suaminya wafat, dia masih bertahun-tahun tidur di samping kuburannya. Jangan diamalin bu ya, kuburannya dalam rumah soalnya. Ini bukan sunnah, walaupun diamalkan sahabat. Ini ada yang buat kaidah, kalau ini baik pasti sahabat sudah buat. Ini udah dibuat sahabat, tapi yang aku ikut sunnah nggak pernah mengamalkan ini. Malah kalau ada kubur dekat masjid, dia nggak mau sholat di masjid itu. Kenapa takut sekali dengan kubur? Kita jangankan kubur, kita sujud di depan kita ada tembok, namanya Ka'bah. Nggak nyembah tembok kok. Kenapa kepala mengarah ke tembok boleh, tapi kalau kepala dekat kubur Nabi nggak boleh? Lebih mulia Ka'bah atau kubur Nabi SAW sebenarnya? Mana yang lebih mulia? Kalau nggak ada Nabi Muhammad, orang sujud nggak di depan Ka'bah? Lebih mulia Nabi Muhammad atau Ka'bah? Mana yang lebih mulia? Masih ragu juga? Masih nggak yakin juga? Hah? Lebih mulia Nabi Muhammad apa Ka'bah? Jangankan Ka'bah, dan bandingkan Arsy lebih mulia Nabi Muhammad SAW. Arsy itu tempat duduk Nabi nanti di akhirat. Ketika semua orang bangkit, nah ini tiupan kedua. Ketika ditiupkan kedua kali, ada lagi kalamnya. Ya, para ulama kita menyebutkan ada yang dibaca Sayyidina Israfil ketika tiupan kedua. Kalau tadi haqqan, yang kedua ini masih dirahasiakan sebagian ulama apa yang dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Di saat itulah yang tadinya pingsan, mereka bangkit lagi. Ketika bangkit, kalimatnya yang zurun ini bisa menunggu rahmat, bisa memandang. Jika diartikan memandang, mereka sedang memandang. Siapa yang dipandang? Kata Nabi Muhammad SAW, ketika semua makhluk mencari syafaat, Allah kemudian mengangkatku ke arasnya dan mendudukkan aku di atas arasnya. Mendudukkan Nabi Muhammad di atas aras. Apa maknanya? Aras makhluk bukan? Aras makhluk? Jadi yang duduk di atas aras Allah apa Nabi Muhammad? Selama ini ada katakan Allah duduk di atas aras, tidak. Yang duduk di atas aras itu Sayyidina Nabi SAW. Allah yang mendudukkan di sana. Karena aras itu makhluk. Itulah makna Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang maha rahman, maha pengasih sayang terhadap aras istawa. Istawa itu Allah mengejawantahkan kasih sayangnya melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Maka coba perhatikan kisah Nabi Mi'raj. Nabi mau bertemu Allah nggak perlu ke aras. Nabi bisa ketemu Allah kapan saja. Tapi pertemuan di atas aras itu menunjukkan makom beliau nanti di sana.
Itu disebut maqam mahmud yang kita baca ba'da azan. Wa ba'athu maqamam mahmuda. Ketika Allah mengangkat beliau ke atas aras, semua nabi, semua malaikat, semua makhluk memandang, yang zurud, mereka melihat. Semua makhluk minta syafaat. Lalu kata Nabi, fayulhimuni bimahamidah. Lalu aku diilhamkan membaca nama-nama pujian-pujian yang aku lupa sekarang menceritakannya. Jadi Nabi pun pernah dibuat lupa. Bacaannya akan beliau baca nanti dari kiamat. Nanti diilhamkan lagi di sana. Karena kalau kita tahu sekarang orang akan gunakan untuk jalbur rezeki. Untuk apa namanya? Bikin narik rezeki. Kalau orang dulu pakai tuyul itu apa namanya? Ngambil duitnya pakai jin. Nah, ini kalau udah ketemu nama ini, nggak perlu pakai jin, nggak perlu pakai wasilah yang macam-macam. Langsung baca nama itu, semuanya akan wujud. Nabi Muhammad SAW, orang yang paling cerdas alam semesta. Doa-doa itu, doa silahul mu'min, doa itu senjata. Jangan sampai senjata itu pelurunya dibuang tidak pada tempatnya. Kita sholawat gunanya untuk sukses di dunia, itu kecil. Terlalu kecil mintanya. Kecil sekali. Ini banyak sekali masyarakat kita ajak untuk sadar begitu, ada yang nggak mau. Maunya sholawat bikin kaya. Sholawat bikin kaya. Ya nggak apa-apa sih, udah urusan kamu di dunia udah. Tapi di akhirat dia nggak dapat. Nanti dia datang kepada Rasulullah mengatakan, kan engkau sudah ambil di dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini purnamanya udah muncul loh. Masya Allah. Ini ikut hancur nanti. Ditiup trompet itu, dia ikut hancur. Habis semuanya. Ada satu potret kehancuran ketika sangkakala ditiupkan. Idza syamsu kuwirat. Apa arti kuwirat? Ketika matahari digulung, tuh matahari bisa digulung. Jadi jika bumi ini kan Pulau Jawa lagi banyak yang kena ya, mohon doanya. Semoga Allah jaga negeri kita. Ya, untuk mereka yang kena musibah dan untuk yang belum terjadi, semoga Allah palingkan musibah dari negeri kita dan umat Islam secara umum di dimanapun berada dan manusia siapapun yang di kalbunya ada nama Nabi Muhammad SAW untuk mereka dan kita semua. Al-Fatihah. Di sini ada kalimat fataji'ul arwah ila ajsadiha. Tadi hujan di bumi, manusia ada lagi, langsung gede. Jadi nanti nggak ada hamil, ibu nggak hamil lagi bu, tenang bu ya. Hamil susah nggak? Langsung gede, umurannya sekitar 30-an, 32, 33. Seumur Nabi Isa diangkat ke langit. Itu umur produktif, umur manusia paling kuat, karena itu setengahnya umur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad wafat sekitar 63. Setengahnya berapa? 30, kira-kira segitu. Kira-kira segitu. Itu umur lagi kuat-kuatnya. Kuat cari makan, kuat kerja, kuat kawin ya. Yang belum nikah-nikah 30 segera nikah. Ya. Kalau nggak minta cariin. Ya. Ketika tubuh sudah jadi lagi dengan tubuh yang lebih sempurna, fataji'ul arwah ila ajsadiha. Lalu ruh datang ke tubuh. Maksudnya apa? Ruh disuruh masuk ke dalam tubuh. Terlahir kembali, apa istilahnya? Reinkarnasi bahasa Arabnya tanasuh. Itu tidak ada dalam ajaran Islam. Reinkarnasi itu kenapa tidak diyakini dalam ajaran Islam? Karena kalau reinkarnasi orang mati, nanti hidup lagi, mati, hidup lagi, mati. Nggak ada kiamat jadinya. Yang ada itu di dalam Al-Quran, itu atau dalam hadis, istilahnya agak rumit. Mungkin boleh disebut tanazzul atau istilahnya ngaji, datang kembali. Apalah istilahnya saya tidak tahu. Nanti tanyalah para kiai, para masyayikh. Ini disebut istilahnya apa? Ruh diambil oleh Allah, tubuh mati. Disisakan ekor, tulang ekor. Tapi ruh masih ada. Saya mau tanya, ruh itu fisik atau non fisik? Maka jika disebut ditiupkan ruh ke dalam badan, ruh bukan menempati badan. Karena dia bukan fisik. Apa sebutannya ini? Didatangin ruh kembali. Menitis kembali. Hidup lagi. Tapi ini bukan reinkarnasi. Karena reinkarnasi masih di bumi, muter di bumi. Jadi jika yang disebut peniupan ruh kembali, itu ada di dalam Islam. Yang tidak ada itu
reinkarnasi di bumi. Jika yang dimaksud reinkarnasi, inkarnasi bukan reinkarnasinya, berpindah ke alam yang lain dengan tubuh yang lain di alam yang bukan alam bumi tapi di alam akhirat, itu ada dalam Islam. Ini dalilnya. Ini dalilnya ya. Bahkan al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ini Nabi Muhammad SAW menghindari lafaz reinkarnasi sebenarnya. Ulama pewaris para nabi. Pewaris, kalau waris pasti keluarga yang menggantikannya. Maka spirit ulama dulu mengalir, diwariskan kepada ulama. Para nabi dulu diwariskan kepada ulama. Supaya tidak terbayang reinkarnasi. Itu maksudnya. Nah, namun beberapa guru kita nyebutnya tanazzul, turun kembali bertugas. Ternyata ada hadisnya dan ada ayatnya. Di dalam hadis Nabi dikatakan para syuhada, pejuang, jika mereka meninggal, mereka meminta kepada Allah, hidupkan kami kembali. Tapi karena dalam Islam tidak ada reinkarnasi, maka mereka mewariskan spiritnya kepada orang di akhir zaman. Jadi kita ini bisa satu orang, itu ada spirit di belakang kita. Pendahulu-pendahulu kita, bisa ulama, bisa umara, bisa nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tolong digarisbawahi, tidak ada reinkarnasi dalam pengertian apa? Tubuh, ruh pergi, terus lahir lagi di bumi. Enggak ada. Yang ada tawarus, waris spirit kalau di bumi. Jadi di bumi ini yang ada waris spirit di dunia. Sedangkan bumi hancur, ruh dikembalikan. Ini boleh disebut inkarnasi, tapi bukan reinkarnasi. Berpindah ke alam yang lain, ke tubuh yang berbeda. Tapi basicnya sama. Pernah dengar ini sebelumnya? Pernah ya? Ajaran sesat nggak? Nggak ya? Mungkin dulu tidak ditegaskan aja. Berarti ruh kita dari dulu tidak pernah menempati tubuh ini. Ruh ini cuma berkait dengan tubuh ini. Ya, maka inkarnasi nanti, bukan reinkarnasi ya, perpindahan nanti itu tidaklah masalah. Tidak bertentangan dengan akidah ahlus sunnah. Karena ruh imateri, tubuh materi. Jadi tidak ada namanya ruh memasuki tubuh dalam pengertian seperti air memasuki gelas. Apalagi Allah meniupkan ruhnya kepada Sayyidina Adam dan kita. Nggak ada namanya zat Allah masuk ke tubuh kita, nggak ada. Allah kan bukan benda. Oke. Ruh ditiupkan kembali ke tubuh. Fataji'u, ya. Lalu fataji'ul arwah ila ajsadiha. Ini dia. Lalu arwah kembali datang ke jasadnya. Lalu bertahap dia hidup, summa yakumun. Lalu tiba-tiba dia bangun, lalu dia gini-giniin debu. Bangun dari kubur. Kita kalau habis main pasir, berdiri gimana? Gini-gini nggak sama. Fayanfudduna turab. Ya, itu terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudariku bukan Allah, berarti nanti ruh ini akan ditiupkan ulang. Akan ditiupkan ulang. Jika ruhnya di dunia, ruh tidak pernah rusak sama sekali. Sudah menemukan siapa ayahanda hakikinya, induk hakikinya. Jalannya menuju Allah menjadi mudah. Ini yang dikalamkan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab beliau. Ya, maka hendaklah seorang murid mencari gurunya yang akan menjadi ayahanda ruhaninya. Karena tubuh ini ayahnya pasti akan meninggal. Di antara kita ada ayahnya yang sudah meninggal. Tapi ruh, dia kemudian jika mengenal ayahanda ruhaninya, dia aman di sana. Aman di sana. Kita kalau masih kecil, ada masalah, ngadunya pasti ke ayah, ke ibu. Maka siapa saja yang sudah menemukan, mengenal ayahanda ruhaninya, ibunda ruhaninya, insya Allah, Allah selamatkan. Itu yang disebut berguru, ya, punya syaikh. Bapak Ibu yang bukan Allah, sedikit lagi. Ini baru bab sur, belum hasyar. Ada lagi namanya hasyar. Hasyar nanti dikumpulkan. Setelah hasyar, ada lagi bab yang lain. Jadi di kiamat itu ada beberapa bab kejadian-kejadian. Bagaimana caranya supaya selamat ketika sangkakala ditiup oleh Sayyidina Israfil? Ulama-ulama kita mengajarkan berdasarkan beberapa riwayat, amalkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Amalkanlah hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik yang mengurusi semua persoalan.
Imam Abul Hasan Syazili mengajarkan agar kita membaca ini kalau waktunya luang 450 kali. Berapa kali? 450 kali. Tapi jika tidak sempat, bacalah pagi 3 kali sampai 7 kali. 3 sampai 7 ganjil. Ya. Seperti yang tertulis dalam roti, dalam hizib, di hizib bahar itu boleh dibaca 3 kali, boleh dibaca 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim, atau hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini orang kalau baca dan dia maknai, cukuplah Allah, cukuplah Allah, cukuplah Allah. Maka akan hilang ketakutan itu dari kalbunya. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maka insya Allah siapa saja mengamalkan ini setiap hari, amina minal faza', maka dia aman dari kekagetan. Walaupun kita bukan syuhada, kita bukan wali, bukan nabi, bukan malaikat, nanti kita akan digabungkan di barisan para syuhada dan aulia. Insya Allah. Yang beramal hasbunallah wa ni'mal wakil siapa? Yang baca ini siapa? Sayyidina Ibrahim. Maka orang yang baca ini terus, Allah akan bersamakan dia dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau saya milih yang lengkap, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau nggak yang lengkap? Nah, itulah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam zikir maqalid, ini zikir yang kelima dan keenam, ya, la haula wala. Ini juga berfaedah. Tidak akan ada kekagetan di saat Sayyidina Israfil nanti meniupkan sangkakala. Kenapa? Tiang aras itu, di situ tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, subhanallah, alhamdulillah, semua masing-masing. Tapi di tengah-tengah yang dijaga oleh aras itu Sayyidina Nabi SAW. Dan zikir yang paling disukai Nabi selain la ilaha illallah adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi nurnya Nabi Muhammad itu salah satunya berbunyi, berkalamkan, berlafazkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Inilah yang membuat Nabi Muhammad bisa kemudian diisrakan, dimi'rajkan. Dengan inilah beliau nanti memberi syafaat. Dengan inilah beliau nanti jaga kita di hari kiamat. Insya Allah. Amalkan hasbunallah wa ni'mal wakil berapa kali? Enggak sanggup tiap hari, sekali seminggu, 450 malam Jumat, ya, amalkan setiap malam. Enggak bisa malamnya, pagi Jumatnya, enggak bisa siang Jumatnya, enggak bisa sorenya. Terus la haula wala quwwata illa billahil azim. Dalam hadis yang walaupun dhaif, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menyebutkan dalam sebuah riwayat yang dikalamkan Nabi, siapa yang baca la haula wala quwwata illa billah. Ini motivasi untuk orang awam. Kalau yang sudah kenal Allah, kenal Rasul, enggak perlu motivasi ini, ya. Siapa yang baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim atau la haula wala quwwata illa billah, maka dia tidak akan fakir sepanjang hari. Berapa kali? 100 kali. Karena kefakiran itu mental yang ada di hati, mental miskin. Orang yang miskin, kaya pun masih korupsi. Benar nggak? Kaya pun masih korupsi. Udah punya ruko 7 pun masih mau nambah lagi 7 lagi.